Hai marketeers, kembali lagi bersama Reza from Gen Z, teman belajar kalian untuk beberapa waktu ke depan. Welcome to Marketing to Gen Z. Semoga gak bosan ngeliat aku di program ini di YouTube channel Marketers TV ya. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana generasi Z berkolaborasi dengan brand dan juga sebaliknya. Bagaimana cara brand berkolaborasi dengan generasi Z. Biar sama-sama saling belajar, ya kan? Nah, untuk mengulik bahasan yang satu ini, aku akan ditemani oleh kakak aku nih yang cantik banget, Kak Devia Tamimi. Halo Kak. Halo Res. Masih gak kapok kan? Oh tentunya tidak. Tentunya tidak, karena kembali lagi bahasan kita sangat seru, bahkan menagih, bikin nagih ya. Kayak sesi terapi ya Res ya. Kayak dibacain. Kayak dibacain. Nah, Kak, kenapa sih kira-kira merek itu harus banget nih mulai shifting menggandeng generasi Z? Oke. Jadi tentunya karena generasi Z memiliki pola pikir, perilaku yang sangat berbeda ya. Dan kita tidak bisa one strategy fits for all. Apalagi sekarang dengan mudah kita membeda-bedakan segmentasi berdasarkan platform yang beda-beda. So it's actually easy now to make a personalized marketing strategy gitu ya. Nah, jadi bagi brand kan di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali mengenai karakternya Gen Z. Mungkin sekarang saya pengen highlight lebih kepada jadi implikasinya apa sih bagi brand gitu kan ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman brand dalam hal mendevelop strategi itu kan biasanya ada dua kunci yang kita garap. Yang pertama itu adalah USP, yang kedua adalah RTB. Ya kan? USP itu penting banget karena it's our unique selling propositions gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya kita ingin connect lebih dengan Gen Z, let's try to define our USP instead of just unique selling propositions menjadi unique social perspective. Karena tadi Reza juga berkali-kali mengingatkan ya di episode sebelumnya, keywordnya bagi Gen Z itu kan adalah cost gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki campaign yang memiliki cost, tentunya akan jauh lebih mudah connect dan relate dengan Gen Z. So again, marketeers, USP instead of unique selling propositions menjadi unique social perspective. Lalu yang kedua adalah RTB. RTB kan juga selalu menjadi hal yang penting ya. Kalau misalnya kita mau bikin kampanye gitu kan, ya brand gue RTB-nya apa, produk gue segala macam. Nah, mungkin let's try to expand the definition of RTB instead of just reason to believe or reason to buy. Let's try to think of reason to bond, bonding. Karena Gen Z itu kan it's all about synergizing. It's about creating harmony and balance. Jadi bagi mereka bonding itu adalah hal yang penting. Karena di dalam kehidupannya mereka ingin selalu bonding dengan orang-orang terdekat. Ya kan? Mereka bonding banget sama keluarga. Mereka bonding banget dengan close circle of friends. Jadi kalau misalnya brand pengen relate sama mereka, ya create also a harmonious bonding with Gen Z. Kalau aku lihat dari di sini sebenarnya karena Gen Z itu udah melek teknologi dan lebih pintar, dia sebenarnya udah percaya nih kalau misalkan sebuah produk itu punya hasil, pasti punya hasil. Tapi bagaimana kita bisa terus engage nih sama satu produk dan bisa kembali repurchase, itu yang perlu dipikirkan nih oleh brand, benar nggak Kak? Betul. Benar ya. Nah, terus apa sih Kak rekomendasinya buat merek yang ingin terus nih digarap, dibeli oleh generasi Z? Oke. Ada beberapa poin ya. Mungkin hari ini saya bahas sedikit aja ya. Yang pertama adalah be brave. It's okay to show different sides of your brand in different kind of social media platforms ya. Play, let's explore. Jadi jangan takut marketeers, explore your brand. Dan ingat bahwa kan brand itu selalu mencoba mempersonify audience-nya ya. Dan audience yang pengen kalian sasar ini kan audience yang memiliki banyak multifacet hidupnya. Jadi brand juga it's okay to be brave to have multifacets of personality gitu. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua adalah karena Gen Z itu merasa bahwa mereka tahu banyak. Mereka terbiasa untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Dan they know what they want. Sehingga brand apabila bisa mengajak Gen Z untuk bersama-sama co-create, itu akan membuat Gen Z tadi lebih bonding tadi itu gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar create engagement loh, Res. Engagement udah biasa apalagi social media ya. Tapi ini co-create. Let's create together brand and Gen Z. Collaborate, bener-bener collaborate. Contoh ya gitu ya. Ada misalnya a special editions of your product that you invite Gen Z to participate. Create your own definitions of my brand misalnya. Itu mereka kan sangat senang sekali karena mereka ngerasa oh gue punya participatory relationship sama brand tersebut gitu. Lalu yang ketiga adalah yang mesti diingat bahwa karena mereka tadi digital detective ya, so make sure our campaign is also very very honest, practical, and no frills. Nggak usah terlalu banyak bombastis gitu, karena mereka bahkan justru kalau terlalu bombastis mereka akan mempertanyakan nih, ada apa di balik kebombastisan ini? Di balik drama biasanya ada sesuatu kan, gitu. Jadi ingat bahwa Gen Z itu adalah shopper yang sangat rational, begitu kurang lebih. Apalagi kita digital detektif juga ya kak. Ya sangat. Iya. Nah kalau dari bahasan barusan nih, karena udah ada tuh do's-nya apa nih? Ada nggak sih kak don'ts-nya? Oke, don'ts-nya adalah jangan greenwashing. Mungkin kita udah bahas di episode sebelumnya ya. Kalau misalnya brand ingin tapi mungkin belum sebenarnya seutuhnya memiliki cost, terus mereka membuat gimmick gitu ya, dan akhirnya ketahuan, itu akan sangat backfire gitu. Jadi mungkin don'ts-nya adalah lebih banyak kepada ingat lagi kita berbicara sama segmentasi yang sangat pintar. Jadi be transparent gitu. Bener, berarti bener-bener harus datangnya dari brand itu sendiri ya. Nggak boleh mengada-ngada ya kak. Iya, karena mereka akan tahu dan backfire itu yang sering terjadi gitu kan ya. Kita klaim sesuatu padahal itu bukan sebenarnya gitu kan. Akhirnya nanti komentarnya di sosial media jadi jelek. Berarti untuk para brand nih bener-bener harus yakin nih kalau misalkan pasti ada kok targetnya. Maksudnya walau kita punya cost yang berbeda dari brand-brand lain, tapi pasti ada yang satu cost sama kita. Iya, justru semakin unik semakin dicari. Ya, bener. Iya. Wah, menarik banget sih kak. Aku jadi paham nih kalau misalkan sebenarnya kunci-kuncinya Gen Z itu nggak susah sih. Dari cost, terus how we co-create, itu balik lagi ke synergizing. Betul. Tuh, itu adalah dua kata kunci yang sebenarnya jadi keynote nih untuk teman-teman yang bergerak di bidang pemasaran. Yes. Nah, tapi kak, gimana sih kita sebagai sebuah merek bisa menyelaraskan generasi ini nih, generasi yang unik dengan brand positioning yang kita miliki? Oke. Jadi brand positioning tentunya berbagai ragam ya, dan kita nggak mungkin serta-merta merubah brand positioning kita gitu ya. Dan juga pasti teman-teman brandnya udah memiliki a certain kind of personality atau archetype yang nggak mungkin juga semerta-merta kita rubah hanya karena kita ingin connect sama Gen Z gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah stay true to your positioning and stay true to your personality. But karena Gen Z ini orangnya sangat inklusif ya. Kalau misalnya mereka ngerasa bahwa although we have a different kind of personality, but if you have a noble cause itu bukan harus selalu hubungan sama social sama environmental ya gitu. Itu Gen Z juga akan bisa merasa connect. Kenapa? Kalau misalnya kita balikin lagi ke mindsetnya mereka gitu ya, bahwa apa sih sebenarnya prinsip hidup mereka? Prinsip hidup mereka itu adalah harmonious sama self-worth. Nah, kalau misalnya ada brand yang bisa mencoba membantu meningkatkan self-worth mereka, tentu juga itu akan sangat di-appreciate. Kalau ada brand yang bisa membantu terciptanya keharmonisan masyarakat, individu dalam hal bermasyarakat, bernegara, tentu juga akan sangat di-appreciate sama mereka. Atau juga misalnya kalau kita lihat dari aspek lain, yaitu adalah bagaimana Gen Z itu have a very close bond dengan teman-temannya dan juga keluarganya.
kalau brand memiliki positionings yang mungkin jauh dari hubungannya dengan tadi social atau itu segala macam, mungkin bisa dari sudut pandang keluarga dan teman dekat. Make your brand as if it's their close friend, as if it's their family, gitu. Dan yang terakhir adalah mengenai fulfillment. Semua brand, semua produk yang ada di dunia ini itu kan diciptakan karena mencoba untuk memberikan solusi terhadap sebuah kebutuhan, ya. Benar. Everything in life is to fulfill something, gitu. Jadi kalau misalnya brand bisa digali lagi nih, aduh pasti semua brand pasti kan banyak bagusnya, gitu ya. Gali lagi apa benar-benar sejatinya dari produk yang kita tawaran ini, apa sejatinya ingin kita fulfill, kebutuhan apa. Nah, itu yang dijadiin strategi untuk connect sama Gen Z. Luar biasa. Jadi teman-teman, intinya untuk marketing to Gen Z adalah gini, correct me if I'm wrong ya Kak. Kalau untuk dari generasi Z sendiri, kita punya mindset untuk terus mengupgrade diri kita lebih baik daripada generasi sebelumnya, dari generasi kakak kita. Berarti ini menjadi tantangan nih untuk setiap brand untuk juga step up your game. Bukan cuman kita yang upgrade untuk lingkungan di sekitar kita sebagai generasi yang sedang produktifnya, tetapi sebuah brand juga harus berkaca terhadap shifting dari setiap generasi itu. Sangat tepat, Res. Betul ya Kak? Betul. Nah mungkin ada closing statement Kak dari Kakak untuk generasi Z. Oke. Jadi mungkin teman-teman marketeer semua ingat lagi kalau misalnya lupa, aduh Gen Z itu apa ya? Ingat satu kata aja, synergizers. Synergizers, balance, harmony, self-worth, fulfillment, all the great things in life. Let's explore that and then I can guarantee you can have your Gen Z. Luar biasa, ladies and gentlemen. Kak Devi Atamimi from Hill ASEAN. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banget Kak sudah memberikan insight yang sangat oke nih. Jadi sebenarnya kita bisa nih menarik kesimpulan dari 5 episode ke belakang bahwa generasi Z itu bukan cuman generasi yang manja, bukan generasi yang narsis, tetapi we are so much more than that. Dan itu diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemasar, pebisnis, dan juga kalian-kalian nih yang ingin memberikan sesuatu untuk masa depan. Terima kasih untuk Kak Devi atas waktunya. Marketeers juga harus berterima kasih kepada Kakak Saya yang berterima ini. kasih sudah mau spend waktunya untuk dengar obrolan kita. Luar biasa, terima kasih. Sekian untuk episode kali ini seputar Gen Z. Kalau misalkan kalian ada topik yang ingin kita bahas, kita gali lebih dalam, boleh komen di bawah atau mungkin ke Instagram Marketeers dan juga hubungi Kak Devi untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Saya Reza from Gen Z dan Kak Devi from Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN signing off. Bye-bye. Bye-bye.